Bisa di-download aja sih. Bisa di-download dulu soal dan juga solusinya. Ini aku sambil share screen ya. Udah kelihatan belum ya? Udah mulai cuy. Oke, aku langsung mulai aja ya. Mulai dari nomor 1. Jadi nomor 1 tes tahun lalu tuh tentang thermal. Di sini tuh masih belum nyari, soalnya rata-rata nyari transmitasi thermal rata-rata untuk WWR yang divariasiin. Jadi ini ada 20%, ada 40%. Nah, untuk soal yang pertama di solusi sebenarnya udah ini sih sama Pak Rizky udah kayak udah cukup jelas. Cuman di sini aku mau bahas penggunaan rumusnya aja kali ya. Jadi kalau untuk nomor 1, jadi kan ada sebuah ruangan gitu ya. Ada sebuah ruangan di mana di dinding utara itu dia ada jendela. Nah, di sini nomor 1 tuh kita mau hitung nilai transmitasi thermal rata-ratanya. Nah, untuk soal yang poin A ini ada 2 WWR yang diminta. Jadi untuk dinding dengan WWR 20% sama 40%. Nah, untuk nentuin pertama-tama tuh kita kayak breakdown dulu komponennya dari dinding dan juga dari kaca. Nah, kalau di soal ini sebenarnya udah disebutin juga untuk yang dinding, dia ini terdiri dari ubin atau keramik putih, terus bata plester, terus sama papan gipsum. Nah, di sini udah diurain juga di solusi kalau komponen dinding ini ada ubin, bata, sama papan gipsum. Nah, uh, untuk konstruksi dinding sama kaca ini, untuk nyari transmitasinya itu pasti ada lapisan udara luar sama lapisan udara dalam. Nah, untuk resistansinya sendiri biasanya nilainya tuh emang udah pasti segini gitu. Kalau untuk udara luar itu R-nya nilainya 0,044, kalau untuk udara yang dalam itu 0,12 tuh. Nah, terus untuk masing-masing komponen kita cari dulu resistansinya. Untuk konduktivitasnya yang K ini biasanya itu udah diketahui di soal. Nah, kalau yang ini kemarin karena tes tahun lalu online, jadi nggak dimasukin di soal, jadi bisa buka buku. Nah, kalau besok harusnya sih konduktivitasnya udah dikasih tahu ya yang K ini. Nah, jadi untuk yang pertama kita hitung dulu R untuk masing-masing komponen. Nah, di sini jangan lupa untuk ketebalan dari masing-masing komponennya itu satuannya dalam meter ya. Kalau di sini kan masih mili semua. Jangan lupa diubah ke meter. Nah, untuk yang pertama untuk ubin putih, ini kita hitung R itu kan rumusnya B per K ya. B per K berarti tebal si komponennya dibagi konduktivitasnya. Terus cara yang sama dilakuin juga buat semua komponen, bata plester juga sama, papan gipsum juga sama. Nah, untuk R totalnya dijumlahin aja semua komponen ini dari lapisan udara luar sampai lapisan udara dalam. Terus untuk U-nya, U total itu rumusnya 1 per R total. Jadi di sini U total untuk bagian dinding langsung aja 1 dibagi R total. Nah, di sini didapat 1,743. Wah, udah dapat buat dinding. Lanjut cari buat yang kacanya. Nah, untuk yang kaca caranya hampir mirip, cuma dia bedanya
komponen di dalamnya aja sih. Kalau kaca berarti dia ada lapisan udara luar, kaca 6 mili sama lapisan udara dalam. Caranya juga sama kalau untuk yang R. Si kaca ini caranya dia B per K, ketebalan dibagi sama konduktivitas dari komponennya. Terus kita hitung R totalnya, kita jumlahin, terus cari U dengan cara 1 per R total. Dan udah nih, dapat U untuk kacanya. Terus kalau udah didapat transmitasi untuk masing-masing, setelah itu cari A totalnya. A totalnya kalau di soal ini kan berarti dia luas si bagian dinding utara ya, berarti 3,5 dikali tingginya 2,7. Ini A totalnya. A total dinding dan juga kaca, pokoknya keseluruhan, bukan. Nah, terus karena di soal ini diminta untuk 2 WWR, 0,2 sama 0,4, jadi kita bakal punya 2 jawaban kan, untuk 40%, untuk 20% sama 40%. Nah, di sini karena udah dapat A totalnya, terus kita bisa lanjut cari A dinding sama A jendela. Untuk nyari A dinding sama A jendela, ini kita bisa dapetin dari rumus WWR. Rumus rasio rasio jendela terhadap dinding. Nah, rumus WWR sendiri ini tuh luas jendela dibagi luas jendela ditambah dinding, atau luas jendela per luas total si dindingnya termasuk si jendelanya. Nah, dari rumus WWR ini kita bisa dapat AG-nya doang nih. AG-nya doang kan berarti WWR dikali sama luas totalnya. Berarti kalau untuk WWR 20% nih misalnya, berarti WWR dikali A total, 20% dikali 9,45 didapatkan. Nah, untuk dindingnya ini berarti 1 dikurang persen WWR dikali dari A total. Nah, itu kita dapat A dinding. Nah, cara yang sama juga kita lakuin buat WWR 40%. Untuk nyari A total, A dinding, sama A jendela. Nah, ini kan kita udah dapat ya apa nih namanya, UW, terus ini kita udah dapat UG-nya juga untuk kaca, udah dapat A-nya juga, kita bisa nyari langsung si UAV-nya. Nah, untuk yang poin A ini kan tanpa adanya fenomena jembatan termal itu ya, berarti rumus UAV-nya ya gini aja, UAV sama dengan total dari U dikali A per total dari luas. Nah, di sini aku tulisnya nggak ada yang total LMKM ini karena apa namanya di poin A ini itu tanpa jembatan termal. Jadi langsung aja U dikali A totalnya ini per total dari luas. Nah, kalau di sini berarti untuk yang 20% U total W si 1,743 ini dikali A dari dinding AW ini 7,56 ditambah U total dari G, ini kita udah dapat UG-nya 5,893 dikali AG. AG-nya tuh A jendela 1,89 per luas dari dinding ditambah luas jendela. Nah, kita udah dapat transmitasi rata-rata tanpa jembatan termal untuk WWR 0,2 atau 20%. Ini kita udah dapat. Terus cara yang sama juga kita lakuin untuk WWR 0,4. Untuk UW sama UG-nya kan sama. Bedanya di luas dinding, luas jendela. Itu doang kan berarti. Berarti untuk rumusnya juga sama cara ngitungnya. Kayak gini, 1,743. Terus untuk A dindingnya kita pakai yang di 40%. Terus juga UG-nya sama pakainya 5,893 dikali AG atau A jendela untuk yang 40% per luas totalnya kan sama ya. Itu. Jadi untuk untuk WWR 0,4 ini sebenarnya U-nya sama yang dipakai, cuman bedanya di luas dinding sama luas jendelanya aja. Gitu. Itu untuk yang poin A. Untuk yang tanpa jembatan termal.
Terus lanjut ke soal yang bagian B. Nah, soal bagian B sebenarnya mirip sama yang A, cuman bedanya kalau di soal B ini dia ada jembatan termal. Jadi ada si yang ini, ada komponen ini di rumusnya. Kan tadinya nggak ada, cuman jumlah U dikali A per jumlah A. Nah, kalau sekarang karena ada dianggapnya itu ada fenomena jembatan termal, jadi ada jumlah dari LMKM ini. Nah, untuk yang poin B, nilai U, W, sama UG-nya itu yang dipakai sama. Jadi kalau misalnya kalian ketemu soal kayak gini, ini nggak usah dihitung lagi. Jadi kalian bisa pakai yang dari poin A. Karena sama. Nah, bedanya sekarang kalian hitung yang apa namanya? K kali L ini untuk yang garis batas. Nah, di sini sebelum dicari yang garis batas K sama L ini, cari dulu luas jendela sama tinggi jendelanya. Nah, untuk cara nyari luas jendela sama tinggi jendela, kalau di solusi yang Pak Rizky upload ya, di sini dia langsung si 3,5 dikali akar dari WWR 0,2. Cuman di sini aku mau ngasih unjuk aja sih, ini barangkali masih ada yang bingung dia dapatnya dari mana kok tiba-tiba 3,5 dikali akar WWR gitu kan. Nah, jadi kan di soal disebutinnya itu panjang dan tinggi jendela itu sebanding sama panjang dan tinggi dinding. Jadi di sini kita bisa buat persamaan kayak gini. Panjang dan tinggi jendela itu sebanding dengan panjang sama tinggi dinding. Ini kita sama denganin, ini kan panjang dari dinding 3,5 dan ini 2,7 kan tinggi dinding. Nah, kita bisa dapat persamaan ini, persamaan LG sama dengan 3,5 per 2,7 dikali HG atau tinggi jendela. Nah, persamaan ini bisa kita masukin ke WWR. WWR ini kan sebelumnya tadi tuh, ini kan AG per A total. AG itu kan panjang, berarti panjang dinding, LG dikali tinggi dinding, HG. A totalnya untuk si dinding utara kan 3,5 dikali 2,7. Nah, si LG sama dengan 3,5 per 2,7 HG ini bisa kita masukin ke sini. Untuk kita cari masing-masing berapa L jendela sama tinggi jendelanya. Nah, kita masuk ke sini. Ini kan bisa dicoret ya. Ini apa namanya 3,5 ini bisa dicoret. Nah, sehingga kita bisa dapat persamaan ini. HG sama dengan 2,7 atau tinggi dinding dikali akar WWR sama panjang jendelanya. Ya panjang jendelanya kita bisa dapetin sebesar 3,5 dikali akar WWR. Itu kenapa kalau di Excel ini Pak Rizky nulisnya langsung ya 3,5 kali akar WWR. Ini tuh dapatnya dari sini tadi di breakdown dari yang di soal. Kalau panjang dan tinggi jendela sebanding sama panjang dan tinggi dinding. Gitu. Nah, udah kan dapat untuk masing-masing WWR. Ini juga sama, bedanya di WWR doang sih sebenarnya kalau ini tuh. Terus untuk yang K kan udah diketahui di soal. Kak, jendela 0,15, dinding 0,1, langit-langit 0,1, lantai 0,1 juga. Terus untuk L-nya di sini L-nya itu kan berarti panjang si jendelanya ya. Berarti sama aja kayak keliling jendelanya. Makanya di sini rumusnya 2 kali LG plus HG. Nih, 2 kali LG plus HG kan untuk jendelanya. Nah, kalau untuk dinding vertikal kan berarti bentar, gambar mana ya? Vertikal kan berarti yang ini nih. Yang sama aja kayak tinggi dinding. Nah, karena dia ada dua bagian nih, kanan dan kiri dindingnya, panjangnya makanya dikali 2 kali 2,7. Nah, untuk yang langit-langit ini 3,5, untuk lantai 3,5. Cara yang sama juga dilakuin buat WWR 40%.
untuk nyari jendelanya sama keliling si jendela, terus dindingnya dikali 2, berarti tinggi dari dinding dikali 2, langit-langit sama lantai. Terus kalau udah dapet nih L-nya, dikali Kak sama L-nya. K sama L ini, K sama L 40%, terus K dinding sama ini masing-masing dikali, terus nanti dijumlah. Nah, setelah udah dijumlah, kita bisa langsung hitung UAV-nya atau transmitansi rata-rata. Nah, rumusnya itu mirip sama yang poin A, cuman bedanya di sini ditambahkan dengan ini nih, jumlah dari L dikali K. Ini kan jadinya ini untuk yang dinding, ini untuk U dan A yang jendela, terus ini total dari K dikali L. Nah, untuk yang bagian bawahnya masih sama, total luas dari dinding dan jendela. Gitu. Kalau untuk yang 40% juga sama, rumusnya juga sama, cuman angkanya doang yang beda. Udah gitu. Kalau untuk yang dengan jembatan termal. Jadi kalau buat poin B itu bedanya di komponen K sama L aja. Pokoknya yang aja kalau misalnya dia itu di soal nggak dibilangnya itu tanpa ada jembatan termal, berarti dia nggak memperhitungkan KL ini. Kalau misalkan di soal disebutnya terdapat fenomena jembatan termal, berarti kita ngitung K dikali L ini. Gitu. Terus lanjut untuk yang poin C itu sebenarnya ngitung perbandingan aja sih UAV yang kalian dapat di poin B sama UAV yang didapat di poin A. Jadi langsung aja UAV B per UAV A. Untuk masing-masing WWR, untuk WWR 20% kan tadi udah dapat. Misalnya nih berapa sih tadi? WWR dengan jembatan termal kan 2,79, yang tanpa jembatan termal 2,57, berarti langsung aja 2,79 per 2,57. Dapat rasionya berapa gitu. Nah, kalau udah di sini analisisnya ini sih lebih ngebahas terkait peningkatannya berapa, terus juga ketika kayak kalau ada jembatan termal pengaruhnya ke UAV apa, apakah dengan adanya jembatan termal tuh bakal lebih meningkat si UAV-nya atau gimana gitu. Nah, kalau di sini didapetin kan si UAV dengan adanya jembatan termal ini kan dia lebih besar, makanya si jembatan termal ini meningkatkan UAV dari seluruh bangunan. Terus untuk untuk WWR yang lebih besar juga peningkatannya itu cenderung lebih sedikit daripada WWR yang lebih rendah gitu. Itu untuk yang poin C. Terus lanjut ya ke poin yang D. Yang poin D ini ngitung UAV juga, cuman bedanya kalau UAV yang di poin D ini, kan tadi kalau yang di poin B kan dia ya ada jembatan termal, tapi dia dindingnya cuma satu. Nah, kalau di poin yang D ini, dia ada jembatan termal, tapi dindingnya itu ada 2. Tuh. Ntar, tadi kayaknya aku gambar deh. Nah, kayak gini kira-kira ilustrasinya. Kan tadi cuma satu jendela tuh di tengah, di dinding utara. Kalau sekarang jadi dindingnya ada 2. Nah, karena dindingnya ada 2 ini, kita jadi perlu hitung masing-masing lebar dan juga tinggi jendela 1 dan jendela 2 gitu. Nah, di soal disebutin kalau tinggi jendela ini dipertahankan, kan? Tinggi jendela dipertahankan. Nah, karena di soal disebutkan kayak gini, berarti HG untuk jendela 1 dan 2 itu sama kayak HG di poin B. Di poin B kan kita dapat nih untuk WWR 20%, hanya itu 1,207. Nah, di poin D kita pakai lagi H-nya sama, karena kan dipertahankan, berarti nggak berubah nih tinggi si jendelanya. Untuk yang WWR 40% juga 1,708.
Nah, bedanya kalau di sini untuk lebar jendela karena jendelanya ini dibagi dua, jadi lebar jendelanya juga dibagi dua. Lebar jendela dari yang poin B ini dibagi dua. Tuh, didapetin hasil kayak ini untuk L sama H karena simetris ya. Jadi untuk jendela 1 sama 2 ukurannya sama, lebar sama tingginya itu sama. Terus kalau udah sama kayak poin B, kita cari si L dan juga K, terus nanti kita kali. K-nya kan sama nih, K-nya masih sama kayak poin B, 0,15, 0,1, 0,1, 0,1. Terus untuk L-nya di sini ada beda sedikit. Di sini karena jendelanya 2, kan tadi kelilingnya cuma keliling 1 jendela ya. Karena ini jendelanya ada 2, berarti L-nya itu untuk 2 jendela, jadi dikali 2 gitu. Nah, kalau untuk si dinding vertikal masih sama, kan ada ya, dua bagian, dua panjang gitu, kanan dan kiri. Jadi dikali 2, 5,4. Untuk langit-langit juga L-nya sama, 3,5. Untuk lantai juga tuh. Untuk cara WWR 40% juga sama. Terus kalau udah dapat K dan L-nya langsung aja dikali. Untuk jendela, dinding vertikal, langit-langit sama lantai. Terus kalau udah hitung UAV lagi kayak sebelumnya. Nah, untuk UAV yang di sini pokoknya tuh untuk soal nomor 1 ini si UG atau transmitansi jendela sama UW transmitasi dinding yang ini tuh kepake di semua soal. Jadi untuk poin A, poin B, sama poin D itu sama. Makanya nilai yang ini 1,743 untuk yang dinding, sama 5,893 untuk yang jendela. Itu. Jadi untuk UAV-nya pakai cara yang sama. Pakai nilai yang sama. Jumlah UW dikali AW ditambah UG dikali AG ditambah total dari si KL ini. Dibagi luas totalnya. Luas totalnya juga masih sama yang 9,45 ini. Tuh. Yang untuk WWR 40% juga sama caranya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini kan kayak diminta 2 ya untuk WWR 20% dan 40%. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian itu udah tahu caranya yang satu aja kayak misalkan untuk 20% caranya gimana gitu. Cara ngerjainnya harusnya yang 40% juga bisa sih soalnya ya harusnya juga bisa karena caranya juga sama, bedanya di angka doang gitu. Jadi seharusnya kalau kalian udah tahu nih cara ngitung gimana, nggak perlu pusing-pusing sih untuk 2. Tetap pusing sih. Ya pokoknya gitulah. Nah terus udah kan yang D, yang ini sama juga nih. Kalau yang poin C tadi ngebandingin antara jembatan termal, antara yang ada fenomena jembatan termal sama yang nggak ada. Kalau yang poin E ini ngebandingin kalau jendelanya dibagi jadi 2 bidang, sama kalau jendelanya cuma 1 bidang. Jadi langsung dibagi aja tuh UAV yang kalian dapat di poin D per UAV yang didapat di poin B. Gitu. Nah, kalau analisis di sini kalau dari yang Pak Rizky kasih itu, iya sih, ini rata-rata kayak ngebandingin gitu apakah ada peningkatan atau enggak, terus abis itu di sini juga dikatakan kalau misalnya UAV pada jendela yang dibagi 2, yang jendelanya jadi ada 2, itu kan total kelilingnya jadi lebih gede kan, tadi karena dikali 2 di bagian yang ini nih. Nah, ini kan jadi lebih besar. Makanya dia nilai UAV-nya itu lebih besar juga. Itu kalau untuk soal nomor 1, ini sih kayaknya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum lanjut ke soal berikutnya? Kalau untuk yang konduktivitas tuh
harusnya bakal dikasih di soal sih. Ya tuh, enggak yang kalian nyatet tabel itu kan bata plester berapa, kayaknya enggak sih, kayaknya bakal dikasih di soal juga gitu. Untuk nomor 1 segitu dulu, mungkin lanjut ke nomor 2 kali ya ke Kak. Kalau nomor 2 bakal dijelasin sama Kak Sabita. Mungkin aku stop share dulu. Ya, makasih Mil. Ya kenalin teman-teman, nama aku Sabita. Aku bakal bahas nomor 2. Sebentar. Hmm. Um, sedang tutor. Nomor 2 kan sebenarnya ngitung nilai UTTV total ya teman-teman, dengan variasi WWR utara dan selatannya. Jadi bisa dibilang yang A dan B itu A, B, C itu sama lah pekerjaannya berulang gitu. BTW sinyal aku bagus nggak ya? Masuk Kak, aman Kak? Oke, terima kasih. Jadi untuk sebelum kita masuk ke ininya, Excelnya kita lihat beberapa rumus dulu, yang mana OTTV total itu akan kita cari masing-masing setiap orientasi ya, utara, kalau ada timur laut gitu, berarti utara, kalau sini barat, selatan. Nah, untuk OTV masing-masingnya berarti ada konduksi dinding, konduksi kaca, sama radiasi kaca. Nah, kan di sini ada setiap dindingnya ya, setiap dindingnya itu bisa terdiri atas macam-macam komponen ya. Nah, ini untuk nyari dinding dan kacanya. Nah, untuk pengetahuan lebih yang lainnya adalah untuk OTTV total pada orang negosiasi itu ditargetkan tuh kurang dari 35 W per M kuadrat. Nah, jadi kita bakal ke spreadsheet-nya. Nah, di sini ini adalah untuk mencari U-nya, dan bisa dilihat ini sebenarnya kan langsung dipakai aja ya dari soal, dan ini juga tinggal dibagi aja antara ketebalannya dengan nilai K-nya. Oke. Sebentar ya. Oh ya, maaf ada gangguan sebentar. Nah, ini lanjut semuanya kayak gitu pengerjaannya, ini juga. Nah, nanti dapat R totalnya dan di mana U itu 1 per R ya, Kak. Nah, terus setelah itu di sini ini sebenarnya sama sih, bakal ngulang lagi untuk utara, timur, selatan. Jadi kalian melakukan hal yang berulang gitu untuk melakukan ini semua. Nah, jadi di sini tadi untuk dinding kan yang ini ya, terus yang kaca ada nilai juga di sini, sama cara carinya. Terus nanti untuk luasnya kita diketahui dari soal juga. Nah, karena yang diketahui itu luasnya kaca, berarti untuk WWR-nya pasti 1 dikurang luasnya kaca gitu kan. Nah, dapat WR WWR-nya itu, jadi yang luasnya si dinding pasti 1 dikurang WR. Oke, terus ini diketahui soal, juga diketahui soal. Nah, ini juga. Nah, untuk SF ini masing-masing orientasinya beda-beda ya. Untuk yang utara 130, timur 112, selatan 97, dan barat 243. Nanti alfanya juga dikasih tahu. Enggak, ini sih enggak dikasih tahu kalau lihat di soal, tapi pasti nanti dikasih tahu. Atau enggak kalian ingat aja sekarang. Nah, nanti tinggal dicari konduksi dindingnya ke rumus yang itu, yang alfa kali U 1 kurang WR itu, terus kondisi kaca, dan OTTV-nya berarti penjumlahan dari semua ketiga-tiganya. Dan luasnya
juga dijumlahkan antara ini luas yang di sini. Nah, jadi nanti berarti apa? OTTV kali A berarti OTTV kali A jadinya ini. Nah, ini semua diulang semuanya, bedanya di bagian WWR-nya kayak gitu. Kan yang diketahuinya tuh 20% untuk utara dan selatan ya. Nah, jadi di sini cuman diubah bagian sininya gitu ya, WWR ini sama SF-nya. Nanti ini kita hitung dan dapat OTTV-nya di mana ini semua. Nih, ini semua yang OTTV A ini dibagi A gitu dan dapat OTTV total. Sebenarnya nomor 2A, 2B itu bakal sama, 2C juga sama. Nah, sebelum aku ke yang apa tuh? Yang terakhir, yang A ada yang pertanyaan nggak? Aman ya berarti. Nah, yang B sama persis. Paling WR yang berbeda di sini kan 0,2 sama 0,4. Nah, perhitungannya itu sama banget. Jadi, ini memang kalau fisika bangunan itu kata aku ketelitian dan ketabahan sih. Dulu aku ujiannya 6 jam soalnya. Terus yang ini sama juga. Kayak gitu juga bedanya di sininya. Dan yang terakhir itu yang D berarti dia kan mintanya di ini ya SNI-nya itu 35. Nah, berarti ini ada dikasih tahu sama Pak Rizky ya. Nah, berarti WR-nya langsung diubah aja sama itu dan semuanya sama. Kayak gitu, teman-teman. Untuk yang nomor 2 ada pertanyaan atau aku terlalu cepat? Aman nggak? Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, aku lanjut ke soal nomor 3. Aman nggak ya, teman-teman? Aku masih terhubung kan ya? Oke. Aku lanjut aja ya ke nomor 3. Nomor 3 nih, sebenarnya yang paling penting di sini adalah cara baca kartanya ya. Nah, di sini kita ke sini ya. Nah, di sini teman-teman. Yang nomor 3 itu sebenarnya dia apa namanya? Kita disuruh milih sih sebenarnya titik DBT-nya ya. Februari Agustus. Ini makanya bisa beda-beda. Kurang tahu sih kalau besok bakal ditentukan atau gimana. Nah, cara bacanya tuh gimana sih? Nah, untuk sebelumnya tuh kita ke sini dulu. Ini ada beberapa apa namanya? Beberapa yang harus kalian ketahui ya, rumus-rumus yang dipakai di sinilah setidaknya. Nah, gimana sih cara baca kartanya? Pertama, lihat dulu apa namanya? Yang diketahuinya itu ada kita kan disuruh pilih ya apa RH dan T-nya ya di yang kita ingin eh, apa di bulan Februari gitu ya. Nah, di bulan Februari itu aku contohnya kalau di Pak Rizky itu dia memakai suhu di 32 gitu ya sama RH-nya 80. Nah, berarti titiknya di mana tuh kira-kira? Ini kita pakai kursor kali ya. Laser point. Nah, berarti ini kita pilih suhu 32 di sini ya kira-kira. Terus RH-nya 80%. Mana RH 80%? Nah, ini. Berarti kita telusuri ini 80% sampai sini ya. 32 tuh di sini. Yips. Berarti titiknya di situ. Oke. Nah, ini adalah titik pertama untuk di bulan Februari. Lalu selanjutnya apa yang diketahui lagi? Kondisi keempat ya. Nah, kondisi keempat yang diketahui, nah dari yang kondisi pertama itu kita dapatin H1-nya. Nah, H1-nya sekitar berapa itu? 95 ya? 95.
sebenarnya kalau di sini kan terlalu rinci ya 94,3. Kalau 95 sih cukup sih kataku juga. 100 ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 92, 94. Oh, 94, 94. Lebih tepatnya 94. Nah, habis itu yang diketahui apalagi sih kondisi dia yang dikasih tahu soal ya. Nah, dikasih soal apa? Ini di angka 50 sama suhunya 20, RH-nya 50. Mana 50 ini? Oke. Nah, dapat titiknya di sini. Lalu apa? Kita bisa dapatin apa dong? Kalau kita tarik ke sebelah sini jadinya H4-nya. Nah, kita dapat H4-nya. Setelah kita dapat H4-nya, lalu gimana lagi? Nah, selanjutnya kita tarik gitu. Lurus ke vertikal. Ke arah vertikalnya. Nah, kita dapat LR-nya kan. Dapat juga HLR-nya. Setelah dapat HLR-nya, kita bisa dapat delta HL-nya dan kita dapat H2-nya di sini. Nanti kita dapat H2-nya, kita telusuri di mana H2 itu bakal kalau kita telusuri dia harus bertemu dengan titik tegak lurus dari LR gitu. Nah, dapat di situ nomor 2-nya dan kemudian kita dari H2 kita dapat nanti H3. Nah, dari H3 kita dapat titiknya, di mana titiknya itu kita pilih dari dia yang ini. Dapat H3, terus dapat T3-nya juga. Nah, nanti bisa ditarik ke LG. Nah, LG itu dapat HLG-nya. Kayak gitu. Nah, ini kalau kita hubungkan semuanya dapat ini, dan ini. Nah, gitu. Nah, jadi sebenarnya nyari tahu itunya sih sebenarnya yang titik-titiknya gitu dan menghubung-hubungkan setiap titiknya. Oke. Sama halnya sama yang ini, yang nomor A, tapi kita sebelum kehitungannya kita ke yang B-nya ya. Yang B-nya berarti pertama apa tadi? Kita cari titik di mana ini titik pertamanya ya yang di bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus dipakai oleh bapaknya di sini 33 sama 46. Mana 33? 40, 33 sekitar sini. Terus RH1-nya 66%. Berarti sekitar sinilah ya. 33, 60 sekitar sini. Oke. 33 tuh di sini. 1, 2, 3. Oh. Nah, habis itu dapat H1-nya, terus yang diketahui soal tadi apa? Dia pakai 4-nya 20 sama 50 juga. Nah, di sini H4. Terus nanti dari 4 ditarik lurus ke LR, dapat HLR-nya. Terus dikasih lurus ke ditarik ke atas, dapat H2-nya. Nanti setelah dapat H2, kita bisa dari H3. Dari H3, kita dapat titik ketiganya, terus ditarik lurus ke bawah, yang tegak lurus sama 4, dapat LG-nya. Nanti dari LG dapat HLG-nya. Oke. Nah, ketika udah semua, berarti bisa dihubungkan. Oke, gitu. Nah, berarti kalau cara perhitungannya gimana? Nah, berarti kan tadi ini V1-nya berarti di titik atau tadi 1 ya. Nah, di sini kita lihat ini kan yang garis miring-miring ini V ya. V berarti 0,9. Ini kelihatan nggak ya sama kalian? Nah, ini 0,9. Nah, terus M1-nya ini tinggal dicari aja pakai V1A1 dengan V1 kecil. Terus nanti H1 dapat dari grafik. Kalau 994,5
terserah nggak apa-apa, sih, penting 94 lebih dikit lah. Terus nanti OTTV ini kan dimintanya di soal apa, pakai yang di nomor 2 yang hasil ininya U-nya yang paling besar ya. Nah, apa OTTF-nya yang paling gede ya, OTTV-nya yang paling gede. Nah, pakai yang 23,72. Terus dicari key pasifnya, key konduksinya, key internalnya tuh yang 2 orang, satunya kan 100. Terus key R-nya summation ada dari konduksi sama internalnya. Terus yang ini kan dikasih tahu soalnya 60% ya. Jadi tinggal ini kali 60%. Karena ini watt, berarti di sini jadiin kilowatt. Habis itu ini karena ini 0,6 berarti ini 0,4 kayak gitu. Nah, selanjutnya yang A2-nya diketahui, V2-nya diketahui juga, T4 diketahui juga, 50 juga diketahui. Yang ini baca dari tabel juga. V4-nya itu tepat di sini. Nih, 0,84 kan. Nah, 0,84 terus ini juga tinggal pakai ininya aja semua yang sudah diketahui. Dan H4 juga ditarik aja garisnya di sini. Berarti 32, 34, 36. Nggak pas itu sebenarnya 38. Nah, ini sebenarnya kalau ada perbedaan-perbedaan di sini nggak terlalu masalah sih kata aku. Terus udah dapat tadi kan H4. Nah, setelah H4 kan tadi kita cari apa lurus ya ke LR. Nah, berarti di T2 juga bisa didapatin. Tadi T2 itu bisa ditarik aja dari T2 ke sini. Titik 2. Nah, tarik ke sini dapat T-nya nanti. Nah, ini dapat delta T-nya terus dapat T2-nya, nanti T2-nya kita dapat T2-nya dan kita dapat H2-nya kayak gitu. Jadi titik ini ditentukan kita udah cari perpotongan lurus ini ya, tegak lurus antara 4 dan 2, kita dapat nanti HLR, terus dapat delta H2-nya dan dapat H2-nya kayak gitu. Kemudian di V2 ini tinggal dilihatnya aja sih, tapi ini kalau kata aku sih 0,87 sih, bukan 0,84 kayak gitu. Terus M2-nya tinggal pakai data yang ada. Terus campuran berarti M3 berarti ada M1 tambah M2 ya. Nah, H3-nya tinggal dihitung pakai rumus kalau nggak salah tadi tuh berarti M1 oh ya M1 kali dia M1 kali H2 M3 sama H3 sama dengan M1 kali H1 tambah M2 H2. Jadi dapat H3-nya. Terus ini juga dari grafik aja. Ini kan H3 dulu yang didapatin, terus kita tarik lurus nih H3. Kita tarik lurus sampai di mana titik dia tegak lurus sama yang ini. Barah. Nah, terus nanti dapat T3-nya dari grafik. Di sini tinggal ditarik ke bawah. Dan HLG-nya juga kalau ditarik juga dapat HLG-nya. Nah, untuk QA sama RSHF sama GSHF sama. Jadi, maksudnya pakai yang diketahui rumus aja. Rumus-rumusnya. Berarti QA sama dengan si M3 dikali H3 dikurang H4. Terus RSHF-nya juga tinggal dicari itu rumusnya, dan GSHF-nya juga dicari itu rumusnya. Nah, itu sama banget berulang di nomor 3. Jadi di nomor 3 sama lagi cari titik 1, titik 4, terus nanti dapat titik 2 dapat T2 dulu, nanti T2 bisa dapat H2, terus nanti H2 bisa ditarik lurus gitu. Didapatin nanti H2 oh ya, terus nanti dapat dari H2 kita bisa hitung H3, H3
bisa ditarik lurus ke bawah di perpotongan ini. Nah, dia bakal dapetin LG juga kayak gitu. Nah, itu sama aja. Nah, COP tuh pakai rumus COP-nya kan diketahui soal itu kalau nggak salah tuh 2 kilowatt sama 80% gitu ya. Nah, terus tinggal dimasukin aja B23. Berarti QA-nya dibagi sama efisiensinya dan W. Berarti kan V-nya dibagi sama W gitu. Ini juga sama. Kalau selisih tinggal dikurang aja. Kayak gitu. Nah, sebenarnya nomor 3 gitu sih caranya, harus hati-hati baca tabelnya jangan terlalu pusing juga. Jadi harus ini sih. Apa bahasanya ya? Tenang sih baca tabelnya gitu, jangan terburu-buru. Segitu aja dari aku. Dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Kak, Ya, boleh. baca karta psikometrik itu, Mm-mm. terutama untuk bagian V-nya Kak, yang itu. Ya, Kalau misalnya nggak pas gitu di garisnya, itu kita baiknya dibulatkan aja ke besaran yang terdekat, apa harus diinterpolasi atau gimana ya Kak? kalau aku biasanya kalau kayak di tengah-tengah banget kan ini ada kita contohin ya. Kalau ini tuh misalnya yang tadi tuh masih bisa agak mepet-mepet gitu ya. Aku lebih suka bulatin. Misalnya kayak eh nih kayak 0,9 masih bisa pakai 0,9 ya. Kelihatan nggak ya? Kayaknya kita pakai pointer aja. Yang di sini nih, yang nomor 1. Itu kan sebenarnya dekat sama 0,9 ya. Nih, laser pointer 0,9. Nah, aku biasanya lebih pakai 0,9. Tapi kalau dia udah lebih tengah gitu, aku lebih suka interpolasi. Kira-kira menjawab nggak ya? Menjawab, terima kasih Kak. Iya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pokoknya step-stepnya gitu. Cari titik H1, cari titik H4, simpan semua data yang kalian butuhkan kayak P1, EV-nya, kayak gitu, T-nya. Nah, H-nya juga, jadi 3 sih. TVH gitu kan. Terus nanti pasti bisa kalau ada yang rumus yang bisa digunakan semua data tuh nanti pasti kalian menghantarkan kalian kepada suatu titik gitu. Nah, satu titik itu kan menghantarkan kalian ke titik-titik lain dan ada yang butuh kayak dia apa namanya perpotongannya atau tegak lurusnya kayak gitu. Jadi 1, 4, terus LR, H2, H3, terus data akhir LG gitu. Selesai. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Cukup ya? Aku anggap cukup. Aku lanjutin, aku serahkan kepada Kamila untuk nomor 4. Oke, lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4 nih pencahayaan. Ya ini dari yang slide PPT berapa ya? 6 sama 7 deh kalau nggak salah tuh yang pencahayaan. Nah, untuk yang nomor 4, yang poin A di sini tuh pakai ruang yang sama kayak nomor 1. Nih. Tapi dia pakai yang jendela dengan WR 20%. Terus dianggap jendelanya cuma ada di sisi utara, sedangkan yang sisi selatannya itu dinding, jadi nggak ada jendela. Terus pantulannya itu diabaikan. Terus dari dalam ruang bidang kaca dimisalkan sebagai sumber cahaya distribusi intensitas lembertian. Terus di sini udah diketahui luminansinya itu 500 kandela per meter kuadrat. Terus di soal nomor 4 ini si jendela itu dianggapnya titik ya. Dianggapnya titik, berarti sumbernya kan sumber titik. Nah, sebelum kita menentukan yang poin A ini, iluminasi horizontal, kita tentuin dulu I0-nya.
Nah, di sini kan udah diketahui L-nya itu 500, terus A jendelanya itu kan bisa dicari dari WWR dikali A total ya. Berarti ini WWR 0,2 dikali dikali 3,5 dikali 2,7 dapatnya 1,89. Nah, untuk I0 ini luas L salah. I0 ini luminansi dikali A jendela, berarti 500 dikali 1,89 dapat 945 kan kan. Nah, untuk lebih gampangnya ini kita tentuin X, Y, Z dari si sumber, X, S, Y, S, Z, S sama X, Y, Z-nya si penerima. Nah, kalau di sini ini aku sempet buat ini sih kayak ilustrasi kecil buat yang poin A. Jadi kan sumbernya ini ada di dinding utara ya. Di dinding utara, di tengah-tengah karena dianggap titik. Sedangkan penerimanya ini ada di pusat lantai, berarti dia di tengah-tengah lantai nih. Nah, supaya gampang kita tentuin koordinatnya ya. Nah, untuk yang XS ini kan berarti dia X-nya ini 0. Jadi kan mulai dari 0-nya tuh dari dinding utara ya berarti. XS-nya 0, YS-nya ini berarti setengahnya dari 3,5, 1,75, ZS-nya setengahnya dari tinggi, setengahnya dari 2,7, dapatnya 1,35. Nah, untuk penerimanya juga sama, kita cari koordinatnya, nolnya pokoknya mulai dari si utara, bebas sih sebenarnya, cuman ini biar gampang aja, nolnya mulai dari utara. Udah didapat koordinatnya X, Y, Z-nya si sumber sama penerima. Setelah itu kita cari jaraknya, jarak antara sumber dengan penerima. Nah, ini untuk nyari jarak kayak biasa aja ya, kayak akar, terus XP kuadrat, dan seterusnya ini. Terus kita dapat RP-nya 3,019 meter. Terus setelah udah dapat jarak antara sumber dan penerima, cari sudut gamma dan sudut alfa. Nah, sudut gamma ini kalau di PPT sih sudut gamma tuh apa sih, sudut antara SP pokoknya si SP dengan normalnya si sumber. Berarti di sini nih. Ini kan sumbernya normalnya kan ke sana, ke kanan nih. Terus si penerima normalnya kan ke atas. Berarti gamanya di sini. Nah, untuk cari gamma ini berarti kita bisa dari luas ini gamma sama dengan XP XS per RP, jarak antara sumber dengan penerima. Dan didapatkan gamma sebesar 26,6. Untuk alfanya itu 90 dikurang gamma, jadi bisa langsung dicari aja kalau gammanya udah ketemu. Terus kalau udah dapet gamma sama alfa, selanjutnya ini bisa cari I gamma atau intensitasnya dengan rumus I0 kan udah dapat tadi, dikali cos gamma. Nah, setelah dapat I gammanya ini, bisa langsung cari iluminasi horizontal dengan rumus I gamma per RP kuadrat dikali cos alfa. Cos alfa kan tadi udah dapat ya, 90 dikurang gamma. Terus tinggal masukin aja I gammanya tadi udah dapat, RP-nya juga udah, terus cos alfanya. Dan didapat iluminasi horizontalnya 41,5 lux. Ini buat yang titik penerimanya di tengah-tengah lantai. Terus buat yang poin B ini bedanya dia titik penerimanya ada di tengah-tengah dinding selatan. Berarti dia apa ya, lurusannya si sumber gitu. Kayak gini. Nih, jadi si sumbernya ini di dinding utara, penerimanya di tengah-tengah dinding selatan. Sama caranya buat yang B ini, cari XS, YS, ZS, XP, YP, ini ZP, ini ZP, masing-masing dicari, terus nanti dicari juga jarak antara sumber dan penerimanya, rumusnya juga sama kayak yang poin A, terus dicari juga sudut gamma sama, karena ini dia tuh sejajar ya, si sumber sama penerima, ya sejajar, pokoknya dia satu lurusan, jadi dia tuh gamanya 0, karena gamanya 0, terus alfanya juga 0. Jadinya bisa langsung cari aja I gammanya, I0 cos gamma, kan udah dapat. Oh ya, I0-nya juga masih sama kayak yang poin A tadi. Pakainya yang ini, 945. Dapatnya dari L dikali A jendela. Terus
karena udah dapat I gamma bisa langsung cari iluminasi vertikalnya. Rumusnya sama juga kayak yang poin A, dia I gamma per R kuadrat cos alpha, jadi tinggal dimasukin aja. Kalau udah dapat I gamma udah dapat, R udah dapat, alpha udah dapat, langsung aja masukin ke rumusnya. Tuh. Itu buat yang poin B. Terus kalau yang poin C ini dia titik penerimanya ada di dinding timur si ruangan. Jadi di sebelah sini kayak yang digambar, sumbernya masih sama di dinding utara, caranya juga sama. Jadi tentuin koordinatnya dulu untuk sumber dan penerima. Cuman di solusi yang di Excel nih kayaknya ada yang salah, ini harusnya 0 sih. YP-nya. Iya, harusnya 0. Karena mulai dari sini. Tapi sama aja sih. Hasilnya bakal sama aja. Terus dicari juga si jarak antara sumber penerima. Sama kayak yang poin A, poin B. Cari gamanya juga sama. Cari alfa juga 90 min gamma. Terus cari iluminasi vertikal di titik P. Rumusnya juga sama. A, B, C itu rumus iluminasinya sama. I gamma per R P kuadrat cos alfa. Dah kan dapat. Terus kalau untuk yang poin D, di sini poin D itu diminta hitung iluminasi langsung dan pantul yang diterima sama luminansi yang ada di masing-masing titik A, B, C, yang di poin A, B, C tadi. Nah, kalau untuk yang di poin D, di sini udah dikasih tahu reflektansinya dari si dinding, lantai, langit-langit itu dikasih tahu 0,6 rho-nya. Kalau di lambangnya rho-nya itu reflektansi. Terus abis itu di sini disebutin juga abaikan reflektansi dan luas dari bidang jendela. Karena luas dari bidang jendela diabaikan, jadi di sini tuh nanti luas dari luas ruangan bakal dikurang dari luas jendela gitu. Nah, sebenarnya kan tadi I0 udah dapat ya, I0 masih sama. Terus kalau untuk yang fluxnya ini pakai rumus yang reflektor Lambertian ada di PPT 7. Itu fluxnya. Nih, rumusnya Pi dikali 0. Pi dikali 0 kan udah dapat 945, langsung dapat fluxnya 2968,8 lumen. Terus untuk ruangnya tadi, karena si luas dari jendelanya ini diabaikan, jadi dia itu nggak masuk dalam perhitungan A ruang. Jadi A ruang total dikurang sama A jendela. A jendelanya yang mana? Yang tadi nih di poin A 1,89. Terus abis itu kan rho-nya udah diketahui 0,6. Habis itu langsung cari iluminasi pantul. Nah, iluminasi pantul rumusnya adalah flux per A ruang dikali rho per 1 min rho. Tinggal dimasukin aja ke rumusnya dan dapat iluminasi pantul. Terus kan di soal diminta hitung nilai iluminasi langsung dan pantul. Nah, nilai iluminasi langsungnya itu sebenarnya udah dihitung, itu tuh nilai dari E yang ada di poin A, B, sama C. Itu tuh iluminasi langsungnya. Jadi yang poin A kan tadi udah dapat 41,5, itu yang dihitung di poin A, 32,4 itu yang dihitung di poin B, 41 E. Nah, iluminasi totalnya berarti iluminasi langsung ditambah pantul, berarti yang di poin A ditambah iluminasi pantul, yang B juga, yang D juga. Itu. Terus terakhir buat yang luminansi, kalau di reflektor Lambertian itu rumus luminansi bisa dicari dari rumus ini, Pi dikali luminansi sama rho E. Nah, berarti si luminansinya ini bisa dicari dari rho dikali reflektansi dikali iluminansi per pi gitu ya. Untuk yang A berarti langsung masukin aja rho dikali E total kan tadi udah dapat dibagi pi, yang B juga sama, yang C juga sama gitu. Itu sih udah kalau yang untuk pencahayaan kayaknya belum yang kompleks-kompleks banget karena masih awal juga, masih fotometri. Ada yang mau ditanyain dulu nggak?
buat yang nomor 4. Nggak ada ya, oke. Kalau untuk materi sih, aku udah nanya katanya sampai PPT yang ke-7 tuh, berarti apa ya, perambatan cahaya pada material, iya sampai situ, kalau untuk UTS-nya. Terus sama, tadi udah sempat share info juga, barangkali ada yang belum tahu, jadi UTS-nya tuh kata Pak Rizky 5 soal, 4-nya thermal, 1-nya pencahayaan, terus 1 soal konsep, sisanya itu hitungan. Itu. Tapi kan ini untuk UTS yang tahun lalu kan ya aku tuh waktu pengerjaannya tuh 5. Jadi kayaknya nggak akan sebanyak ini sih soalnya. Kayaknya akan lebih diringkas gitu. Sama buat karta psikometrik itu disediain di soal. Jadi nggak perlu bawa itu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak buat tutor malam ini? Mungkin Kak Sabita ada yang mau ditambahin Kak? Kayaknya cukup sih. Oke. Kayaknya segitu dulu sih tutor dari Kak, Bang. catatannya nanti bagi nggak ya? Itu dulu buat cheat sheet mau di tangan juga. Terus apalagi ya? Udah sih itu aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum sudah hidupkan belajar. Mil ditanya bakal dibagi nggak? Kamila, aku putus-putus kayaknya. Apa-apa. Aku putus-putus nggak? Iya kayaknya. Kayaknya internet aku jelek. Apa? Sorry. Catatannya bakal dibagi nggak? Catatan yang mana? Yang tadi, yang barusan? Iya. Oh iya, ntar di share di grup. Nah, oke. Habis ini. Kalau ada pertanyaan, selagi aku bisa masih menjawab, aku jawab. Begitu ya, teman-teman. Sip. Udah ya, Mil? Kita tutup ya. Oke. Kamu tutup aku. Oke guys, jadi Udah. Oke, jadi segitu dulu aja buat tutor Fisbang malam ini. Jangan lupa dibuat cheat sheet. Semangat, semoga lancar. Yang mau live boleh. Selamat malam, makasih. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.